Salam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Masih secara online dari kediaman kita, di rumah kita masing-masing. Dan kita patut mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita bangun dengan penuh kekuatan, kesehatan yang baru, kesegaran yang baru. Terlebih kita kembali bersiap untuk datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah minggu pagi hari ini. Bersama-sama kita menaikkan dan memuji serta mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, baik jemaat GKMI Surabaya maupun di cabang Iktus, saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan dengarlah undangan beribadah bagi kita semua. Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita naikkan pujian Bapa, ku datang menyembahmu. Pagi hari ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersama-sama menaikkan segala puji hormat, menyembah-Mu Tuhan. Mari kita katakan, Bapa, ku datang. Bapa, ku datang menyembah-Mu di sini, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa, ku datang menyembah-Mu. Bapakku datang Menyembah-Mu di sini, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. ada bagiku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah
perbuatanmu. Di hidupku. Kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Kebaktian di hari Minggu ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing dari Injil Matius 11 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita diciptakan di dunia ini dengan tujuan yang mulia. Kita diciptakan serupa dengan gambar Dia, Tuhan yang luar biasa. Dan tentu saja kita diciptakan di dunia ini dengan satu tujuan yang mulia dan untuk mendapatkan keselamatan. Mari jemaat yang terkasih, kita naikkan pujian. Ku mau menjadi kuat. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, Membawa terang, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. katakan ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Kita naikkan sekali lagi dari awal pujian ini. Mari katakan, ku telah dibentuk. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia. Amin, haleluya. Membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, Menceritakan kebesaran kuasanya, menceritakan kebesaran
Ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi Kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Katakan terang di dunia. Terang di dunia. Terang di dunia. Terang di dunia. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Lilianus Sumaguntu. Kita akan menaikkan pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Baitnya yang kedua, walau sendiri ku ikut Yesus. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bait yang ketiga, dunia di belakang, salib di depan. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di dalam-Mu ada kepenuhan terang dan hikmat. Maka terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, dan berikanlah kami anugerah untuk menerima firman-Mu dengan hormat dan dengan rendah hati, sehingga kami boleh dilengkapi oleh sabda-Mu dan dapat mewujudkannya dalam hidup beriman kami hari demi hari. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius. Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Demikian firman Tuhan yang tertulis. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan
menolak aku. Demikian bagian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan yang melaksanakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya sangat yakin kita semua pernah punya pengalaman merasakan kecewa. Amin. Nah, banyak yang berkata amin. Ya. Kita punya pengalaman kecewa. Bisa saja misalnya suami kecewa kepada istri. Atau sebaliknya istri kepada suami. Kita kecewa kepada rekan bisnis kita. Atau kita kecewa kepada pelayanan orang di mall, misalnya kita belanja. Kita juga bisa kecewa kepada anak-anak kita. Dan juga banyak macam variasi aspek-aspek di mana kita bisa kecewa. Bahkan di dalam gereja jemaat bisa kecewa kepada pendeta. Sebaliknya pendeta juga bisa kecewa kepada jemaat. Dalam sesi konseling atau bimbingan pranikah lalu kepada dua saudara kita yang baru membentuk rumah tangga baru, saya mewanti-wanti. Saya selalu katakan bahwa dari hasil lembar kerja mereka tentang pengenalan pasangan, masing-masing banyak menuliskan tentang kelebihan pasangan. Jadi berarti pasangan saya ini plusnya banyak. Lalu minusnya, ternyata tidak lebih banyak dari plus. Ada yang hampir sama dengan plus. Ketika nanti dipersatukan sudah menjadi suami istri, berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, maka akan mulai nampak yang dulu baru kita kenal, dulu baru 20 yang minus. Itu akan nambah daftarnya. Dan ketika daftar itu mulai nambah, lalu mulai membandingkan lebih banyak minusnya dari plusnya, akan mulai muncul, kok begini ya? Nah, hati-hati. Jangan sampai lalu muncul rasa kecewa, kecewa terus dipendam, lama-lama akhirnya berkata, wah kayaknya enggak cocok aku ini. Bukan pasangan yang pas dengan saya. Lalu mulai ada rasa penolakan terhadap pasangan. Saya ingin tanya dulu, kira-kira kita ini yang sudah berumah tangga ini sekian puluh tahun membangun, membina rumah tangga, ada yang menolak pasangannya dan mengatakan rasanya enggak cocok? Enggak ada ya? Ya puji Tuhan. Memang enggak boleh. Harus tetap menerima. Tapi realita harus kita akui. Bahwa memang ada waktu-waktu tertentu kita bisa menjadi kecewa terhadap entah itu perangai pasangan, entah itu kebiasaan-kebiasaan yang dulu belum pernah nampak sekarang muncul. Misalnya itu bangun tidur dia di bibir ada tanda begitu ya. Waduh. Kita bisa kecewa. Enggak ya. Sekarang kamu kok begitu? Bisa kecewa. Kecewa terhadap sesama manusia itu hal yang biasa, lumrah, wajar. Sebenarnya kecewa itu apa sih? Pengertian kecewa. Ada yang tahu kecewa itu apa? Kecewa itu dalam pengertian menurut kamus ya. Kecewa artinya, ada yang tahu? Iya. Yang diharapkan ternyata berbanding terbalik. Tidak sesuai yang diharapkan. Muncul rasa kecewa. Tadi saya katakan kecewa terhadap sesama. Entah itu karena perlakuannya, karena servisnya, karena relasi dibohongi, dihianati. Terhadap sesama. Itu masih lumrah. Bagaimana kalau kita kecewa terhadap Tuhan? Nah ini
Ini hal yang luar biasa. Sampai pada saat ini saya ingin tanya, apakah kita pernah punya rasa kecewa terhadap Tuhan? Mungkin kita sedang mengharapkan sesuatu, mendoakan sesuatu dan kita pergumulkan sudah lama. Kita target tahun kemarin gitu. Tahun kemarin lewat belum dapat. Dan kita katakan, gimana sih Tuhan? Katanya Tuhan itu maha penyayang, maha baik, maha penolong. Tapi kok buktinya gak menolong saya. Bagian yang kita baca dari Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6 ini konteksnya berlatar belakang tentang kekecewaan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia kecewa kepada pribadi Yesus Kristus. Ada apa dengan Yohanes sehingga dia kecewa? Kita perlu sedikit mereview konteks latar belakang untuk memahami bahwa Yohanes ini betul-betul kecewa. Yang pertama, Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan Allah yang dipersiapkan sebelumnya untuk mendahului kedatangan Mesias, yakni Yesus Kristus. Di Injil Yohanes pasal 1 ya. Di sana bagaimana pasal 1, pasal 2 bagaimana Yohanes dipersiapkan, bagaimana sebelum lahir dikunjungi oleh Maria, Elizabeth dikunjungi oleh Maria. Yohanes merespon ketika Maria datang, waduh. Dan ketika Yohanes memulai pelayanan, dia berseru. Luar biasa pelayanannya. Dia menyerukan supaya semua kita mempersiapkan hati. Seruannya, luruskanlah jalan, gitu kan? Untuk kedatangan Mesias. Dia menjadi forerider sebelum Kristus datang dalam pelayanannya. Yang berikut, Bapak Yohanes Pembaptis dipakai oleh Allah sangat luar biasa dalam pelayanannya. Dialah yang menghardik orang-orang Yahudi tanpa tendang aling-aling. Dia katakan, hai kamu keturunan ular beludak. Kalau kita kira-kira diomongin kayak gitu, ngamuk nggak? Bisa keluar tanduk ya. Ngamuk. Yohanes berani menegur. Lalu konteks yang kita baca dari pasal 11 ini jelas dalam ayat 2, Yohanes sedang ada di dalam penjara. Kenapa dia di penjara? Dia bukan pelaku kriminal. Dia tidak pernah membuat kejahatan. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi sehingga kelompok-kelompok keagamaan orang Yahudi menangkap lalu memenjarakan. Enggak. Lalu apa yang membuat seorang Yohanes Pembaptis di penjara? Dia menyatakan kebenaran, menegur Raja Herodes yang mengambil adik kandungnya menjadi istrinya. Dan dia tegur itu. Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Dan karena dia menegur, dia harus membayar harga, ditangkap lalu dipenjarakan. Ketika ada dalam penjara, dia mendengar tentang pelayanan Tuhan Yesus. Dia mendengar. Dia mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat. Dia mendengar. Lalu dia mengutus muridnya untuk menjumpai Tuhan Yesus dan bertanya. Dalam ayatnya yang ketiga, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?
Pertanyaan ini dilatar belakangi oleh keadaan Yohanes yang ada di dalam penjara. Jadi Yohanes seakan-akan dalam ayat 3 ini, Yohanes seakan-akan meragukan Tuhan Yesus. Ini terjemahan Indonesia. Latar belakang pertanyaan Yohanes ini, Yohanes tahu bahwa kalau Mesias datang, memang dia akan menyatakan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Seperti yang disampaikan dalam ayat 5. Dan Yohanes sangat tahu betul bahwa ketika Yohanes memulai pelayanan, dalam Yohanes pasal 1 ayat 23 sampai 24, Bapa di surga mengkonfirmasi, meyakinkan Yohanes bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi tidak mungkin Yohanes salah menduga Yesus itu bukan Mesias. Dia betul Mesias. Lalu dalam bagian yang lain, Yohanes pasal 1 ayat 29, ketika Yesus datang kepada Yohanes, Yohanes sendiri merespon dengan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka tidak mungkin Yohanes salah menduga Yesus benar adalah Mesias. Tapi kan kalau kita membaca tadi pertanyaan, apakah engkau yang dinantikan itu? Atau kami perlu menunggu yang lain? Ternyata pertanyaan Yohanes ini bukan soal keraguan Yohanes tentang Tuhan Yesus. Pertanyaan Yohanes dilatar belakangi oleh tanda-tanda yang menyertai pekerjaan Tuhan Yesus tentang tanda kehadiran kerajaan Allah. Dan Yohanes tahu, termasuk kalau membaca dari Yesaya 61 ayatnya yang pertama, tanda kehadiran kerajaan Allah itu dicatat di sana bahwa mereka yang dipenjara itu dibebaskan. Dan itu yang menjadi harapan Yohanes saat itu, bahwa dia juga akan dibebaskan, dilepaskan dari penjara. Sehingga sangat dia menanti kehadiran Tuhan Yesus. Karena itu dia menyuruh utusan untuk bertanya, apakah engkau yang sedang kami nantikan itu? Dan ternyata hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dicatat dalam ayatnya yang kelima tentang tanda kehadiran kerajaan Allah yang dilakukan oleh Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Tidak tercatat yang dipenjara dibebaskan. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus seakan-akan mengganti Yesaya 61 Yesaya 61 ayatnya yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Perhatikan. Ternyata, dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan menggantikan karyanya, bukan membebaskan Yohanes dari penjara, tapi membangkitkan orang mati. Pertanyaannya, mana lebih menunjukkan otoritas kehadiran Mesias, membebaskan seorang dari penjara atau membangkitkan orang mati? Yang menunjukkan bahwa dia adalah Mesias dengan tanda keajaibannya. Mana yang menunjukkan
Sungguh otoritas Mesias itu dinyatakan membebaskan Yohanes dari penjara atau membangkitkan orang mati. Ya, membangkitkan orang mati, dan itu yang Tuhan lakukan. Karena itu Tuhan menyuruh menyampaikan kembali kepada Yohanes, sampaikan. Ini yang kamu dengar, ini yang kamu lihat. Dalam ayatnya yang kelima itu, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lalu dalam ayat 6 semacam kesimpulan, Tuhan berkata demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis ternyata kecewa. Karena digunakan di sini Tuhan sedang menegur Yohanes, mengingatkan Yohanes di ayat 6 itu. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes kecewa. Karena yang diharapkan kehadiran Tuhan Yesus juga melepaskan dia dari penjara. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Lalu Tuhan mengingatkan dia tentang hal itu. Bahwa tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah adalah supaya orang menjadi percaya kepada Kristus, bukan untuk kepentingan keuntungan diri sendiri. Jadi misalnya ya, kita mendoakan orang lain, contoh, orang lain bisa sembuh. Orang lain di jamaah Tuhan mengalami kesembuhan, yang sakit disembuhkan. Mendoakan orang yang sedang mengalami keterikatan dibebaskan Tuhan. Tapi saat kita sakit, kita sudah doa-doa. Tidak kurang doa kita. Tapi Tuhan tetap izinkan kita mengalami sakit, tidak sembuh. Yohanes. Ketika Yohanes dikuatkan oleh Tuhan dalam ayat 6 untuk mengingatkan dia. Dan kalau kita membaca ayat 7 dan seterusnya, bagaimana Tuhan mengapresiasi karya Yohanes. Dicatat oleh Alkitab sampai pada akhirnya Yohanes dipenjara, lalu pada akhirnya dia mati di tangan Herodes dengan cara dipenggal kepalanya. Menjadi hadiah di ulang tahun istrinya apa anaknya? Nah, nanti dibaca ya. Kepalanya menjadi hadiah ulang tahun. Kematiannya menjadi hadiah ulang tahun. Sampai pada akhir hidupnya, Yohanes setia pada panggilannya. Dia tidak kecewa. Dia tidak menolak Tuhan. Dia tidak berkhianat, dia tidak berpaling. Dia membayar harga bagi imannya. Yohanes Pembaptis menjadi martir di akhir hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengikut Kristus, menjadi murid Yesus, tidak selamanya kita dalam kehidupan ini selalu menjalani kehidupan ini dengan ibarat jalan tol. Enak saja. Enggak. Makanya tadi saya tanya, apakah Anda pernah merasa kecewa mengikut Tuhan? Apakah kita pernah merasa terakhir kali kita ditolong oleh Tuhan terakhir? Berarti sekarang sudah tidak ditolong. Apakah pernah? Atau mungkin saat ini kita sedang kecewa kepada Tuhan. Oleh karena sesuatu yang kita harapkan Tuhan tidak berikan, Tuhan tidak kabulkan. Mari kita belajar dari seorang Yohanes.
Apabila kesukaran menggoyahkan iman kita. Seperti seorang Yohanes. Dia mengharapkan dia bisa bebas dari penjara oleh karena kehadiran Kristus. Yang menyatakan tanda-tanda mujizat kehadiran kerajaan Allah. Tapi toh Tuhan tidak melakukan itu. Sampai akhir hidupnya. Dia dipenggal kepalanya. Seakan-akan riwayatnya seakan-akan tragis. Oh tidak. Justru hidupnya mulia. Karena dia memilih untuk tetap setia mengikut Kristus sampai akhir hidupnya. Keadaan penderitaan di dalam penjara. Bahkan ketika maut itu akan datang menjemput dia. Dia tidak goyah imannya. Ketika kesukaran nampak menggoyahkan keyakinan iman kita. Carilah sandaran kepada firman Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber yang bisa meneguhkan, meneduhkan batin kita. Tak kala kita dirundung badai kehidupan. Tidak ada tempat yang lain. Yohanes Pembaptis menjadi teladan bagi kita bagaimana imannya tetap teguh di dalam Yesus. Walaupun dia harus berada terus dalam penjara sampai akhir hidupnya. Dia mati sebagai martir. Teladan dalam keteguhan iman. Secara manusia, masuk akal kita berpikir Yohanes bisa kecewa. Ya karena memang Alkitab mengungkapkan. Dan Tuhan mengungkapkan itu. Tapi ketika Tuhan menyampaikan berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes disadarkan bahwa tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah adalah untuk kemuliaan Kristus. Bukan untuk kemuliaan seorang Yohanes Pembaptis. Karena itu dalam Injil Yohanes pasal 30 ayat 3 kalau tidak salah. Yohanes berkata, dia akan semakin besar, aku akan semakin kecil. Itulah tujuan hidup, pengabdian hidup seorang Yohanes Pembaptis. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, membaca kisah tentang Yohanes ini, bagaimana dia kecewa, lalu bagaimana dia dipulihkan imannya oleh Tuhan untuk tetap setia pada panggilan hidupnya. Imannya tetap teguh di dalam Kristus. Kita diingatkan oleh satu lagu, saya melihat tadi di liturgi juga ada lagu yang berkaitan dengan hal itu. Saya mengingat satu lagu yang biasa kita nyanyikan. Lagu ini pernah dinyanyikan oleh seorang yang bernama Martin Niemöller. Seorang perwira kepala skadron kapal selam Jerman di Perang Dunia Pertama yang ditangkap oleh Hitler dan dihukum karena dia tidak mau melaksanakan pembunuhan kepada orang-orang Yahudi. Lalu dia disidang dan harus dihukum. Hukumannya menghirup gas beracun. Di kampung penampungan itu dia mengajak orang-orang yang bersama dengan dia yang dikumpulkan yang menunggu waktu eksekusi. Dia mengajak mereka untuk menyanyikan lagu ini. Saya mau ikut Yesus. Versi yang lain, saya mau iring Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita katakan dalam hati kita masing-masing. Walaupun saya susah, saya harus menderita oleh karena saya mengikut Tuhan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Seorang Yohanes Pembaptis menjadi teladan bagi kita yang tidak pernah meninggalkan keyakinan imannya, panggilannya. Ia setia sampai akhir hidupnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, karena sampai di minggu ini kami terus boleh dipimpin oleh Tuhan dalam segala kebaikan, kasih, dan kesetiaan Tuhan. Baik dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga kami, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pelayanan, bahkan juga dalam bagian-bagian hidup. Kami boleh mengalami berbagai pertolongan Tuhan. Kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Sungguh pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami, walaupun kami sedang diperhadapkan pada situasi di mana ada rasa khawatir dan juga kadang muncul rasa ketakutan. Tetapi kami tetap melihat kebaikan Tuhan yang menyertai sepanjang kehidupan kami sampai pada saat ini. Dan karena itu kami berkata di hadapan Tuhan, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Maka kami percaya juga untuk di waktu-waktu kemudian Tuhan akan terus boleh menyatakan kasih, kebaikan, kesetiaan, bahkan juga pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu dalam kehidupan jemaat-Mu, baik di gereja induk demikian di cabang itu. Tuhan akan memeliharakan segala yang terbaik dalam kehidupan jemaat, diberkati dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam profesi-profesi yang dikerjakan, bahkan juga dalam studi anak-anak kami. Dalam kebutuhan-kebutuhan hidup jemaat-Mu, Tuhan juga yang akan mencukupkannya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami mengingat, kami berdoa Tuhan untuk pembangunan kantor sinode yang boleh terus berlangsung dengan baik, progresnya yang luar biasa. Terima kasih untuk seluruh tukang-tukang yang bekerja. Tuhan, Engkau yang memberkati, bahkan memberikan kesehatan tubuh yang prima. Demikian kontraktor. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Kami berdoa juga Tuhan memberkati para donatur yang terlibat mendukung pembangunan kantor sinode GKMI. Demikian juga keterlibatan gereja-gereja GKMI. Kami berdoa Tuhan, biarlah juga melalui keterlibatan kami dalam memberi dukungan bagi saudara-saudara kami yang bekerja, tukang-tukang yang bekerja. Sepanjang 1 minggu, kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati, kami percaya jerih lelah dalam pelayanan ini. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Maka kiranya juga Tuhan Engkau memberkati seluruh GKMI yang berkomitmen mengambil bagian, mendukung pembangunan kantor sinode yang ada. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk BPH Sinode, panitia perayaan 100 tahun GKMI, bahkan juga PIKA maupun PGMW 5. Aras-aras pelayanan ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan juga yang boleh memberkati setiap bagian program kerja yang harus dikerjakan, bahkan juga dalam mengakhiri tahun ini, sehingga bagian-bagian itu boleh dikerjakan dan dipersembahkan hasilnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke RT RW. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau menganugerahkan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga dalam tanggung jawab mereka yang mereka emban, mereka boleh melaksanakannya dengan maksimal, mempersembahkan hasilnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan apa yang mereka boleh kerjakan sungguh-sungguh membawa dampak yang baik
bagi kesejahteraan masyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, para tim medis, dokter, perawat, seluruh pendukung yang sedang berjuang di garis depan menolong saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan, kami peliharakan mereka dalam tangan kasih-Mu. Engkau memelihara kehidupan mereka dalam pengabdian kemanusiaan yang mereka sedang kerjakan. Engkau menjagai keluar masuk mereka, sehingga tak kala mereka memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang perlu ditolong, sungguh perlindungan Tuhan ada atas mereka. Maka saudara-saudara kami yang ditolong, mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami kesembuhan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memelihara hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Provinsi Jawa Timur. Tuhan juga boleh memberkati dengan damai sejahtera-Mu. Setiap kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh menjadi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Demikian kota Surabaya. Kami berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu untuk kota Surabaya. Bahkan juga dalam persiapan rakyat menghelat perhelatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Sungguh kami merindukan pemimpin yang nanti terpilih adalah pemimpin yang sungguh-sungguh boleh membawa kota Surabaya semakin maju, semakin baik keadaannya, dan rakyat pun boleh merasakan damai sejahtera atas kota Surabaya lewat pemimpin yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Biarkan juga anugerah Tuhan tercurah atas bangsa negara kami, atas Provinsi Jawa Timur, atas kota Surabaya di tengah-tengah situasi pandemik ini. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya dalam waktu Tuhan, suatu saat wabah virus corona ini akan berakhir. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Ini syafaat kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, izinkan kami untuk mewartakan beberapa warta jemaat. Yang pertama, pada tanggal 1 November, hari Minggu 1 November 2020, di GKMI Surabaya Cabang Iktus akan ada prosesi ibadah penyerahan anak yang akan dilakukan secara offline dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Bilianus Moguntu. Akan ada 3 anak dari jemaat Iktus yang akan diserahkan. Jadi sekali lagi pada tanggal 1 November hari Minggu akan ada prosesi penyerahan anak yang akan dilaksanakan di GKMI Surabaya Cabang Iktus yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Bilianus Moguntu. Ada 3 anak yang akan diserahkan dari jemaat Iktus dan ibadah akan dilakukan secara offline. Kemudian yang kedua, warta yang kedua adalah pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 pukul 10 ada 10 pagi ada ibadah mengenang 100 hari berpulangnya almarhumah Ibu Rianto bertempat di Gereja GKMI Surabaya Duku Kupang. Demikian warta jemaat untuk menjadi perhatian kita semua. Baik jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam persembahan. Saya akan membacakan dasar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 22 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Kita akan naikkan pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan.
Kudus yang beri kekuatan, yang menopang dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik seluruh jemaat yang terkasih, baik jemaat GKMI Surabaya maupun yang ada di cabang ITUS, kita tiba di akhir dari ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan naikkan pujian Hatiku Percaya. Bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dariku. Haleluya. Kita naikkan dari awal pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur,
gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Katakan sekali, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi. kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dari. amin, haleluya. Jemaat sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat dipersilakan duduk. Dengan demikian, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.